Saudara-saudari, selamat pagi. Marilah mendengarkan Relim, Renungan 5 menit, hari ini Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, ayat firman Tuhan hari ini adalah bagian dari doa dan ratapan Nabi Yesaya atas kerusakan moral dan kerusakan rohani umat itu. Seperti yang kita ketahui, umat Israel menjadi tawanan di Babel bukan karena hukuman Tuhan, tetapi karena dosa dan kejahatan mereka. Nabi Yesaya menggambarkan kondisi umat itu pada waktu itu sudah tidak memiliki harga apapun. Mereka tidak ada lagi yang dapat dibanggakan. Tidak ada lagi keistimewaan mereka. Kekuatan mereka habis. Bahkan bangsa itu digambarkan oleh Nabi Yesaya seperti seorang yang najis. Bahkan dikatakan seperti kain kotor dan juga daun yang layu yang diterbangkan oleh angin. Itu adalah gambaran bahwa umat Israel tidak lagi istimewa. Umat Israel penuh dengan kenajisan dan digambarkan seperti daun yang layu, yang tidak lagi punya harga, tidak punya nilai selain dibuang atau dibakar. Saudara-saudari, seberapa berharga kita di hadapan Tuhan? Sesungguhnya semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menyadari bahwa kita adalah insan yang lemah dan kecil. Sama itu seperti pengakuan Nabi Yesaya juga dalam pasal 40 ayat 15. Dia mengatakan sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan seperti sebutir debu dalam neraca. Itu artinya bahwa sebesar bangsa pun di hadapan Tuhan sangatlah kecil. Tidak ada apa-apanya dan tidak ada yang dapat dibanggakan di hadapan Tuhan selain pengakuan akan kasih dan anugerah Tuhan semata. Demikian juga Ayub yang saleh itu. Dia sempat membela dirinya karena kesalehan dan kerohaniannya di hadapan Tuhan. Namun ketika kita membaca Ayub pasal 42 ayat 6, Ayub berkata bahwa aku datang kepadamu untuk mencabut segala perkataanku, dan aku bertobat diam dalam debu dan abu. Sebesar nama Ayub sekalipun, tidak ada yang dapat dibanggakan ketika dia datang ke hadapan Tuhan. Semakin Ayub mengenal Tuhan, semakin dia mengenal dirinya sangat hina dan kecil. Begitu juga Rasul Paulus dalam prestasi pelayanannya di hadapan Tuhan. Bahkan dia mengaku dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10 bahwa ketika aku lemah, maka di sana aku kuat. Dia mengakui bahwa kekuatannya adalah ketika Tuhan yang menolongnya. Dia kuat karena Tuhan, bukan karena dirinya, prestasinya, atau segala bentuk keberhasilan pelayanannya. Itu artinya saudara-saudari bahwa Rasul Paulus juga mengakui di dalam dirinya bahwa tidak ada yang dapat dibanggakan di hadapan Tuhan selain hanya mengapresiasi, menghargai, menantikan kasih dan anugerah Tuhan semata yang membuatnya bernilai dan berharga. Saudara-saudari, jika kita juga memiliki keistimewaan, misalnya seperti pekerjaan, jabatan, atau prestasi, atau mungkin kekayaan kita lebih dari orang lain, ingatlah, jangan pongah, jangan sombong, jangan angkuh. Siapakah diri kita di hadapan Tuhan? Kita sangatlah hina, sangat kecil. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita semua hanya mengandalkan
kasih dan anugerah Tuhan semata. Maka saudara-saudari, kita ini ibarat daun yang layu, yang berharga hanya karena pertolongan Tuhan. Karena itu datanglah selalu kepadanya dengan penyesalan dan pertobatan. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Berkati firman Tuhan agar kami mampu dan sanggup menjadi pribadi yang rendah hati. Jauhkan kami kepongahan, keangkuhan, kesombongan, dan biarlah kami mengaku bahwa kami adalah pribadi yang lemah, yang tidak berdaya, yang kuat dan tangguh hanya karena belas kasih dan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Shalom.